Pemirsa, kebutuhan Anda dalam mencari sebuah produk otomotif tentunya ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah dari brand itu sendiri. Sebelum kita memutuskan apakah produk itu layak untuk dimiliki apa tidak. Setelah merek, kita akan memikirkan lebih ke performa, harga, fitur, dan lain-lain hal yang mendukung kita dalam pemakaian sehari-hari. Pertanyaannya kembali ke tadi, di Indonesia apakah ketika kita memutuskan membeli sebuah produk yang benar-benar baru, kita melihat dari kecanggihan fiturnya ataukah brandnya dulu gitu loh? Kalau menurut saya itu adalah satu paket ya. Satu paket harusnya ya. Jadi brand tentunya salah satu pertimbangan yang pertimbangan besar ya. Tapi selain itu juga bagaimana fiturnya, harganya, support teknikalnya, bengkel, dan ketersediaan part. Ya, makanya pada kesempatan episode kali ini kita akan mencoba mencari tahu di sebuah brand yang baru ini dengan yang premium ini ya. Ya. Kita akan memberikan informasi kepada pemirsa apakah produk ini layak untuk dimiliki, apakah produk ini layak untuk kita berikan rekomendasi seperti gitu. Namun sebelumnya sama-sama kita saksikan yang satu ini. Tentunya kalau kita bicara mengenai mobil premium, Bung, ini Renault punya salah satu produk yang premium, bermain di pangsa pasar 500 juta ke atas. Betul. Namun di pangsa pasar yang 500 juta ke atas itu sebenarnya sudah cukup ramai, Bung. Cukup ramai. Ada apa aja, Bung? Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, Honda CR-V, apalagi Mazda ya, CX-5. Mazda CX-5. Ya, itu merupakan jawara-jawara di kelas ini ya. Ya. Lantas, kenapa pemirsa harus tetap melihat salah satu produk yang akan kita bahas ini? Tentunya pasti ada alasan-alasannya, Bung. Salah satunya fiturnya yang luar biasa. Fiturnya, image-nya mungkin, apakah betul apa tidak, nanti kita lihat apakah layak dimiliki apa tidak ya, Bung, ya. Mari kita lihat yang satu ini dulu, Renault Koleos. Kita bicara mobil ini sebelum kita jelaskan detailnya karena sudah banyak yang menjelaskan. Kesan apa yang Anda lihat dari brand ini, Bung? Mewah. Ya. Kalau saya secara orang awam saya bingung ini mobil merek apa nih. Bener ya? Tapi pasti ya mungkin banyak yang bagi orang awam banyak yang betul. Seperti Bung Moge ya. Jadi ngeliat logo ini belum terbiasa. Tapi karena saya ini penggemar Formula One. Iya. Nah, logo ini saya langsung tahu. Wah. Ini mensupport otomotif di paling tinggi ya, hierarkinya ya. Itu Formula One. Balapan yang paling tinggi kelasnya itu. Paling tinggi kelasnya. Dan pernah juara konstruktor beberapa kali. Dan sampai sekarang pun timnya bukan tim-tim kelas menengah atau bawah, tapi tim atas. Ya, masih berlaga sampai sekarang. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat brand ini, kalau Anda lupa, Anda bisa lihat Formula One ini terkenal di situ. Merek ini ya.
Terus tampilan depannya kurang lebih, silakan Bung. Tampilan Apa? depan ya Di-explore. mewah ya, apalagi kita ada LED-nya di sini ya, di area-nya ini. Ini memberikan aksen tersendiri ya, yang membedakan dari Produk-produk pada yang lain. umumnya ya. Iya. Menyatu chrome-nya, Ya. kita lihat tampilannya ini Dan kita lihat banyak aksen chrome, Betul. kelihatan kan mewah sekali. mewah sekali ya. Memberikan mobil ini satu kesan bukan mobil umum ya, Bukan mobil umum dan memang jarang sekali. jarang sekali. Jadi kita anti mainstream ini pakai. Anti mainstream ya. Tampilan lainnya yang pertama saya tangkap pastinya satu, ini mobil apa, yang kedua kok mewah tampilannya. Itu yang akan kita lihat lagi. Tapi kita lihat dulu dari depan bagus, sampingnya bagus apa enggak? Mari kita lihat dulu ke sampingnya. Silakan Bu. Dijelaskan dulu mengenai Jadi garis ini garis-garisnya. Bisa diperdekat sedikit. ini unik sekali. Jadi garis list chrome ini melewati fender yang di mobil-mobil lain nggak ada model seperti ini. Dan Ini ukuran ban cukup besar, 19 inci. 19 inci. 22555. Ini cukup oke, artinya dia bukan yang kelas biasa-biasa ini. Ring 19. Udah mewah. Betul. Dari sininya. Produk lain yang ring 19 itu ada di CX-5, itu standar di CX-5, dan di Renault ini juga menggunakan ring yang besar, ring 19 ya. Ya, Ini ada accent juga ininya, accent. aksen sampingnya juga ya. Nah ini walaupun hanya tempelan tidak berfungsi, namun memberikan kesan kalau dari samping ini mobil orang menoleh pasti kalau udah lihat seperti Ya, kayak gini. unik Dan sekali. bingung apa, unik ya, Unik. seperti gitu. Ke belakang kita lihat ini lebih panjang dari merek-merek tadi yang kita sebut, CR-V, CX-5, ini volumenya lebih besar, lebih panjang, pastinya nanti akomodasi di dalamnya ini lebih lapang. Ya. Namun sebelum itu Bung, ada mau tambahan sedikit sebelum kita lihat ke Mungkin belakang? teman-teman banyak yang tahu bahwa sebenarnya karena Renault ini salah satu pemilik saham dari Nissan. Dari Nissan. Jadi mereka banyak yang cross antar unitnya. Betul. Nah, ini salah satunya yang dengan platform yang mirip dengan Nissan X-Trail. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat ya dari ukurannya, ini lebih panjang, ini lebih lebar, Iya. dengan atap yang lebih rendah. Jadi itu sebenarnya formula semakin cantik itu artinya, Bung. Semakin seksi itu. Ya, Semakin lebar, semakin panjang, tapi atapnya lebih rendah. rendah. Jadi Nah, kelihatan kayak lebih berisi lebih ya. berisi, mantap. Lebih mantap, Ya. lebih Ini berisi. kita bisa ngelihat ini lekukan Iya. di belakang ini. Lebih premium sih Luar kalau saya biasa, lihat. ya. Betul. Jadi Minimal benar-benar sudah nggak ada aksen seperti Nissan X-Trail lagi. ya. Itu hanya berbagi platform sih. Ya. Pengembangan dari ke atasnya ini sudah pasti beda sekali. Sudah beda. Ya. Oke, kita lihat ke belakangnya. Kita akan melihat sebelum kita bahas fitur-fiturnya, sedikit aja kapasitas bagasinya hanya untuk memberikan gambaran bahwa ini mobil premium yang bisa dipakai di segala suasana dan kita bisa melihat kapasitas volume bagasinya. Mari ikuti saya. Kita lihat dari belakang sebelum kita buka, kita serapi dulu, kita nikmati dulu kecantikan dari tampilan-tampilannya. Mungkin kita bisa lihat bagaimana Bung, menurut Bung? Kalau dari belakang sih sangat cantik, apalagi lampunya kan LED ya. Nah, Kelihatan tampilan seperti gini nih, LED tadi ya Bung ya. Nah ini tembus ke samping nih, lebar. Ya. Kita lihat di sini ada seolah-olah seperti knalpot, tapi ini bukan. Ini hanya aksen ya. aksen aja untuk mempermanis tampilan belakangnya yang sudah manis, tampilan lampunya. Tapi knalpotnya ada berapa Bung ya? Bisa dilihat mungkin ada 1 atau 2 ya? 1 setahu saya. Oke, jadi ini hanya memang tampilan hanya untuk Ini hanya mempermanis. aksen, jadi knalpot hanya ada 1 di Iya. belakang sini. Selain tampilan cantiknya ini, kita lihat dalamnya. Bukaannya cukup mudah Bung. Sudah menerapkan fitur auto ya. Ya, Jadi sudah nanti power back door. power back door. Mari diperdekat. Kapasitas bagasinya bisa berapa? Cukup nih? luas. 2 tas besar plus mungkin 2 tas kecil lagi Iya. bisa. Golf aman ya? Aman. Ini juga bisa dilepas. Ya. Tapi Ini ada kalau partisinya. kalau kita mau bawa barang yang supaya nggak kelihatan, nah kita bisa pasang partisinya ini. Ya. Atau kalau kita mau kita tinggal
buka kursi depan ya. Ya. Ini ada ban cadangan, lalu toolkitnya semua ada di Ya. sini. ada sound system Bose-nya juga tuh. Nah, nanti kita akan jelaskan itu di depan. Gak ada yang terlalu banyak perlu dibahas lagi ya. Ya. Jadi kita cuman ingin menunjukkan bahwa mobil ini keunikannya itu ada di dalam konsol tengahnya itu tadi. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu mesinnya untuk memperjelas apa sih jantung dari mobil secantik ini. Ya. Bung, tadi kita sudah lihat bagasi belakangnya ya, lumayan sekali kalau dipakai buat liburan, buat harian, cukup besar ya, akomodasi ya. Tapi kita lihat dulu engine-nya. Banyak orang menanyakan ini spare part-nya susah nggak, performanya bagaimana. Sekarang kita lihat dulu dalamnya ya, seperti apa. Oke, kita lihat dulu mesinnya. Ini bukanya kita udah buka, nyaman ya, nggak perlu pakai iya, tiang-tiangan karena lagi. premium kita angkat dia udah membantu sekali ya. Jadi kalau nggak repot, nggak kotor juga, Repot, nggak kotor. langsung naik ke atas. Oke, Bung dijelaskan. Mesin ini 2500 cc, 4 silinder ya. Ya mungkin ini kita bisa bilang ukuran yang cukup standar untuk Iya. kelas mobil yang seperti ini. Horsepower-nya berapa, Bung? Sekitar 170-an horsepower, Torsi 260-an kalau nggak salah. 260-an ya. Ya, Dengan torsi dengan horsepower tadi sekitar 170-an. 170. Ya optimal lah kalau buat dalam Kalau, kota. iya, untuk dalam kota pasti oke, luar kota pun masih oke. Memang nggak terlalu bertenaga yang sangat besar, tapi cukup. Ya. Tadi kan cross platform dengan Nissan, harusnya spare part-nya nggak ada masalah ya. Harusnya begitu. Apalagi kalau di sini sudah tersedia 3S-nya ya. Ya, Jadi nanti kita akan jelaskan kelebihan membeli mobil ini dan kenapa Anda tidak harus memikirkan lagi tentang ketersediaan spare part-nya. yes. Biasa ini tidak ada fungsi-fungsi turbo atau apa ya? Ya, tidak ada yang khusus. Jadi mesin ini Cukup standar ya? Cukup standar. Oke. Artinya perawatannya pun akan mudah. Oke, jadi nggak usah khawatir, tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas. Sekarang kita bahas ke interiornya dulu. Ya. Mari kita lihat, kita buka seperti gini. Bisa diperjelas sedikit. Nah ini, trimnya sebelum saya masuk. Ini sudah ada aksen panel-panel seperti wood gini. Ini premium sekali dan ada LED-nya. Ini semua soft touch ya. Jadi tidak seperti salah satu brand yang dari Jepang tadi, depan soft touch, belakang plastik. Ini sebenarnya premium material semua. Kita lihat semua jahitan-jahitannya, balutan-balutan leathernya. Saya akan masuk di sini, saya akan melihat apa yang ada di belakang sini. Ini sangat nyaman sekali untuk orang dengan tinggi badan 170 seperti saya, dan saya bisa geser juga ke sini untuk bisa melihat berapa luas area kapasitas yang saya miliki di kursi tengahnya. Atap sudah sunroof sampai ke belakang, memberikan panoramik ini kondisi yang cukup lapang buat penumpang di belakang sehingga tidak terasa sempit berada di belakang ini. Lampu semua sudah LED. Dan kita lihat di sini ada ini juga AC-nya. Dan ini ada tombol untuk chargingnya, 2. Tapi yang menarik dari mobil ini adalah kondisi yang ada di depannya. Sebelum itu saya akan men-shoot dulu. Ini dia bentuk kunci kebahagiaannya yang cukup tipis dan nyaman dikantongi. Kita sekarang berada di kabin bagian depan. Memang ini adalah ruang kendalinya, pusat di mana kita entertainment kita semua ada di sini. Jadi awalnya kita lihat dari setir. Setir ini dibuat kecil dengan diameter kecil dan bagian bawahnya ini flat. Jadi mirip mobil-mobil sport ya. Dan tampilan speedometernya ini bisa dibilang salah satu yang tercantik yang pernah saya lihat. Dan serunya lagi, di unit di tengah ini kita bisa melakukan berbagai settingan yang ada di mobil ini. Salah satunya ambient lighting. Nah, ini kita bisa ganti-ganti warna, di mana di sini berubah dan di pintunya pun juga berubah. Jadi bisa menyesuaikan mood kita seperti apa. Driving assistance ini bisa membantu kita blind spot alert dan juga untuk parkir. Jadi kalau kita klik tombol ini, nah dia bisa membantu kita keluar dari parkir maupun membantu kita untuk parkir. Jadi ini fitur yang sangat canggih ya, karena sensornya sudah ada di mana-mana. Jadi dia udah bisa, mobil ini sudah bisa memikirkan posisi yang terbaik buat kita bermanuver.
Lalu tampilan dari speedometer ini juga seru karena bisa berubah-berubah. Jadi kita dengan tampilan yang ini style 1, kita bisa ganti lagi style yang lain. Style 2, 3, 4. Nah, menyesuaikan mood lagi. Jadi itu fitur-fitur yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat, tapi bisa membantu kita feel good. Nah, itu yang kadang-kadang yang di mobil itu kita perlu feel good itu. Dan fitur yang menurut saya paling nyaman itu kursinya ini bisa pijat. Nah, jadi kita aktifkan kursi pijat ini. Nah, ini saya langsung merasakan, waduh, nyaman sekali ya. Kita bisa atur seperti pijatan seperti apa yang kita mau, dan ini bisa dioperasikan di jalan. Jadi kita bisa bayangkan sambil bermacet-macetan, sambil dipijat di keadaan di dalam yang sangat nyaman. Untuk sound system, semua sudah menggunakan Bose ya, ada 12 speaker. Jadi buat penggemar audio pasti sudah tahu kiprah dari audio Bose ini di dunia. Jadi pasti sound systemnya sudah luar biasa dengan AC yang sangat dingin, dan kita dipijat di kursi ini. Waduh, belum ada mobil lain sekelas ini yang memberikan fitur ini. Pengoperasian AC dual climate seperti biasa, automatic transmission, parking brake-nya sudah yang elektronik ya. Dan di konsol bagian tengah ini ada pendinginnya. Jadi dengan AC yang kita nyalakan di bagian sini pun akan lebih dingin. Kursi full elektrik dan sudah dibalut kulit mewah. Nah, ini jadi kita wah, nyaman sekali lah berada di dalam mobil ini. Tadi Bung Otto udah menjelaskan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Renault Koleos ini ya, dibandingkan dengan merek-merek tadi yang kita bilang sebagai kompetitornya. Yes. Saya lihat cukup antik ya, Bung ya. Cukup antik ya. Iya. Dan terus terang saya kagum dengan berbagai fitur yang ada di mobil ini. Iya. Tadi sampai ada kursi pijatnya. Kursi pijatnya luar biasa. Itu nyaman gitu. Nyaman. Jadi memperhatikan faktor kenyamanan sih, ada kursi pijat, terus parkir juga dipermudah. Di mobil-mobil lain belum ada tuh fitur yang seperti gitu untuk bisa mempermudah parkir. Yang membuat lebih nyaman lagi, Bung, ini ada salah satu statement closing ya, bahwa dengan memiliki mobil ini, Anda nggak usah khawatir perawatan atau spare part-nya, karena Renault sendiri memberikan itu garansi perawatan spare part dan lain-lain itu sebenarnya selama 3 tahun, Bu. Sebenarnya iya. 3 tahun 50.000. Tapi khusus buat teman-teman Autosmart. Ya, dan kali ini Anda yang memiliki keinginan untuk memiliki mobil ini, Bu, ada promo apa, Bu? Jaminannya bukan 3 tahun lagi, tapi dibuat jadi 5 tahun. Ya, 5 tahun dan 80.000 bebas perawatan, bebas spare part. Jadi punya mobil ini tinggal bayar pajak sama isi bensin aja. Nggak perlu mikir lagi. Betul. Ada di sini detailnya. Silakan datang ke sini, mampir, langsung tanyakan unit ini. Anda tidak hanya mendapatkan 3 tahun, tapi 5 tahun, 80.000 km, semuanya bebas perawatan, part dan sebagainya, Bung ya. Iya. Menurut Bung, closing untuk mobil ini, apakah layak? Apakah layak atau bagaimana? Sangat layak. Sangat layak. Sangat layak ya. Terus terang dengan kita bilang level harga seperti mobil ini dan kelasnya, ini mungkin salah satu dengan fitur yang terlengkap. Ya. Dan fiturnya itu akan memanjakan kita dalam berkendara. Yang di Surabaya ini kan sering macet. Nah, itu akan sangat membuat kita lebih happy. Ya. Satu lagi closing dari saya, selain yang disebutkan tadi, something yang tidak bisa dinilai dari value adalah image-nya. Oh ya, tentu. Mobil ini memiliki sebuah image yang membedakan dengan mobil-mobil yang kita sebutkan tadi. Ini bukan hanya mobil yang fungsional, tapi juga emosional. Ini adalah mobil yang cantik, berkualitas, dan tentunya layak untuk dipertimbangkan. Kita akan bertemu kembali di episode berikutnya, tapi jangan lupa share, like, dan subscribe Autosmart TV. Dan ini, Bung, mobil cantik gini, mobil gede gini, sama-sama kita katakan salam moge. Acara ini dipersembahkan oleh